Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Pada malam ini kami akan melakukan ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam ini kebaktian keluarga kita berada di rumah tangga masing-masing. Biarlah ibadah ini senantiasa boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan pada malam ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Hakairot. Bapak Ibu, sebelum kita sudah menghadap Tuhan, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita akan muji Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait 1 dan 2. Dia berumah tangga, di manakah letakmu yang tepat, dan merasakan dia sukacita dalam Tuhan berjaga langkah, di mana hati kita menyambut dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabarmu dan tak akan menanggapi. Bait yang kedua, silakan berdiri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta takut mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka tak dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam ini kami boleh dikumpulkan untuk beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan berkati kami dalam ibadah rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertainya Tuhan. Bapa, kami senantiasa mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kiranya firman Tuhan yang sebentar kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 287 bait 1, 2 dan 3. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita kembali boleh bersama bersekutu dengan memuji, berdoa, dan saatnya kita mau mendengarkan kembali firman Tuhan. Salam hangat dalam kasih Tuhan.
Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk firman-Nya yang senantiasa menyapa kita. Mari kita bersama mempersiapkan diri dengan memohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kesukacitaan besar di Minggu Pentakosta ini. Kami benar-benar boleh merasakan hadirat Roh Kudus-Mu yang saat ini kembali menyapa lewat firman-Mu untuk kami tetap hidup dalam kekudusan Tuhan. Berfirmanlah, nyatakanlah kehendak-Mu, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sesuai dengan jadwal bacaan dalam Sabda Bina Krida dan Umat, bahwa pembacaan terambil dari kitab Perjanjian Lama Imamat 18 pada ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-30. Kalau kita sudah mendapatkan, mari kasih Tuhan kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia sendiri, istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak
anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu sesuatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar bahwa di ibadah kita ini masih dalam minggu pencurahan Roh Kudus, yang berarti bahwa kita diperkenankan untuk menjadi bagian dari karya Roh Kudus yang kita boleh alami. Dan karena itu mau tidak mau kita harus mengerti bahwa dengan karya Roh Kudus itu berarti kehidupan itu harus ada dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang kekudusan memang selalu punya kaitan dengan kata suci. Ya, kudus ada kaitan dengan suci. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian Alkitab, Perjanjian Lama bahasa Ibrani menggunakan kata kadosi. Ya, hampir sama-sama, hampir mirip-mirip dengan kudus. Sementara dalam Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani kita mengenal kata hagios. Ya, hagios. Nah, apa yang mau dipahami tentang kata kudus itu? Ya, kalau sebenarnya pengertian sederhananya itu adalah dikhususkan, disendirikan, yang benar-benar bahwa maknanya bukan sesuatu di mana kita dikeluarkan dari dunia kita atau ditempatkan pada tempat yang lain atau dunia lain, bukan. Tapi kita mendapatkan kekhususan
ya, dari Tuhan. Itu makna disendirikan. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan kata suci, memang keduanya sepintas dapat dimengerti ada sesuatu yang tidak berbeda, ya. Justru kedua kata ini menjadi sesuatu yang sangat khusus bagi setiap orang dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Nah, apa yang mau dibicarakan dalam kaitan dengan persoalan ini, bukan saya harus mau cari perbedaannya, bukan. Tapi dalam pemahaman sama saja, bahwa baik pengertian kudus maupun suci adalah sesuatu yang pasti berhubungan dengan bersih, ya, sesuatu yang tidak kotor, tidak sesuatu yang najis, ya, tidak sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Harus dalam pengertian kudus dan suci berarti berhubungan dengan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disingkapkan oleh kitab Ibamat, ternyata persoalan kekudusan itu berkaitan erat dengan sesuatu yang ada pada manusia dalam hubungan interaksi dengan kehidupan sesama. Nah, kalau bicara tentang ini berarti bicaranya tentang apa? Kalau sudah berhubungan begitu pasti ada kaitan dengan, maaf saya langsung saja sebagaimana yang mau disampaikan oleh firman Tuhan tentang nafsu. Ya. Apa hubungannya persoalan kekudusan dengan nafsu? Oh iya, jelas. Sesuatu memang tidak punya hubungan, tetapi justru persoalan kekudusan itu, ya, yang disoroti adalah bagaimana manusia dapat untuk benar-benar mengendalikan nafsu. Nah, di sini dalam hubungannya tentunya dengan apa yang kita boleh lihat judul daripada firman Tuhan, kudusnya perkawinan. Nah, di awal perjanjian lama, katakanlah di masa-masa kitab Imamat, ya, kita benar-benar dibukakan sesuatu kenyataan yang mungkin bagi kita sekarang kan itu hanya penyakit sekarang, Pak Pendeta. Hubungan antara sesama jenis, hubungan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga antara bapak dan anak yang dikenal dengan istilah inseks, atau hubungan-hubungan yang jelas memang bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya mau diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saudara-saudara, memang mau tidak mau kata yang digunakan sebagai suatu sorotan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-17, satu kata muncul. Di situ ada kata mesum. Ya. Bukan mesem, mesum. Kalau Bapak Ibu dengar kata ini pasti sudah sesuatu yang terjadi dalam penyimpangan, sesuatu yang boleh dibilang ketidaknormalan dalam hubungan, baik hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, bahkan dengan orang lain. Bahkan di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari, sesuatu yang mungkin juga sudah menjadi persoalan hubungan manusia dengan binatang.
Waduh, sesuatu yang ngeri sebenarnya, tetapi yang sudah diungkapkan oleh Alkitab bahwa itu akan ada dan terjadi, dan ini diberikan suatu tanda bahwa manusia terkadang tidak sanggup untuk coba membatasi atau mengatur ke nafsunya, sehingga terjadilah hal yang sedemikian ya tidak normalnya hubungan yang digambarkan antara manusia dan binatang. Nah, karena itu saudara-saudara kekasih Tuhan Kristus, dalam kesempatan ini kitab Imamat memang sebagai kitab yang berisi tentang hukum-hukum dan aturan, mau mengatakan bahwa coba pahami tentang kekudusan itu dulu dalam konteks kehidupan kita secara pribadi, dalam hubungannya dengan orang yang ada di sekitar kehidupan kita, yang kita kasih dan kita cintai, dan juga mungkin orang-orang di sekitar kita yang menjadi bagian dalam kekeluargaan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang kemudian kita mempermainkan. Di sini kalau mau kita melihat secara ayat per ayat, ayat 6 sampai ayat yang ke-11 itu aturan perkawinan ya, yang betul-betul diminta untuk tidak terjadi penyimpangan. Istilah yang di situ apa digunakan? Katanya menyingkapkan. Mohon maaf Bapak Ibu, ini istilah Alkitab, tapi kalau yang sebenarnya adalah tindakan yang melakukan hal yang tidak senonoh. Kata Alkitab menggunakan menyingkapkan, tapi kalau kita melihat sesungguhnya mau mengatakan tindakan yang tidak ya benar, karena memang kaitan dengan nafsu kehidupan manusia itu. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari diatur oleh aturan ini, ayat 6 sampai 11 harus betul-betul menjaga kekudusan hubungan suami istri dengan anak ya. Dan kemudian ayat 12 sampai ayat yang ke-18 ya, di lingkaran yang kedua termasuk dengan sanak famili ya, dengan ipar, dengan menantu, atau dengan sapa yang merupakan bagian dari keluarga itu pun ya sesuatu yang tidak boleh dilakukan, yang tidak benar dalam kaitan dengan penyingkapan tadi. Nah, kalau boleh mau jujur katakan, di negeri kita memang ada suku-suku yang masih sangat mempertahankan ya keutuhan hubungan kekeluargaan itu, apa disebut sebagai fam atau marga. Itu tidak boleh kawin dengan saudara ini, tidak boleh kawin dengan keluarga itu, marga ini, dan itu sesuatu yang sebenarnya merupakan ya yang lahir dari aturan yang sudah disampaikan lewat firman Tuhan ini. Sekali lagi hanya menjaga, kalau persoalan nanti mau dikatakan hasil hubungan itu bisa menghasilkan keturunan yang tidak benar, ya itu urusan kedokteran lah. Tapi yang jelas bahwa sudah diatur sedemikian rupa, kita menjaga agar tidak terjadi persoalan yang terkait dengan masalah kebebasan yang tidak terbatas dengan segala ya tindakan amoral, termasuk ya terkait dengan kehidupan nafsu manusia itu. Nah, kaitan dengan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, pertanyaannya kan begini, bagaimanapun juga sekarang saya percaya kita dalam kenyataan hidup sekarang kan tinggal di dunia yang penuh dengan segala hal yang seringkali mau menimbulkan hawa nafsu kita. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi miris, tidak
menjadi sesuatu yang baru bagi kita ketika kita tahu bahwa hal yang dulu pernah menjadi persoalan bagi negeri ini tentang pornografi dan porno aksi, bagi kita waktu itu mungkin hanya berlaku bagi orang-orang dewasa. Tapi sekarang apa yang kita bisa temukan kenyataannya? Anak-anak sekolah dasar pun mungkin, ya mohon maaf, yang sudah mengerti tentang dunia elektronik mengakses dengan mudah. Orang tua menyangka bahwa anak-anak itu wah tenang dalam kamar, diam, wah senang, tidak jalan-jalan. Ternyata apa yang dilakukan di dalam bukan menuduh, tapi ini kenyataan. Dia searching dan dia mencari dan akhirnya menemukan konten-konten yang sesungguhnya belum waktunya, yang menimbulkan suatu rangsangan dan kemudian hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, karena itu tidak heran terjadi persoalan kawin dini, persoalan mungkin katakanlah terjadi pedofia ya kepada anak-anak, atau mungkin juga hubungan incest dan lain sebagainya yang merupakan penyimpangan karena masalahnya bahwa dunia ini sudah tidak bisa dibatasi ketika kita berada dalam keadaan dunia maya. Nah, sepintas saja ya Bapak Ibu, ya kita bersyukur sekarang memang GPIB dari sebenarnya saya baca di dalam peraturan keputusan persidangan sinode GPIB bahwa sebenarnya kita itu yang namanya ibadah streaming ini sebelum peristiwa wabah corona ini sudah digalakan. Karena itu makanya ada Inforkom itu untuk menggalakkan supaya dunia maya itu bisa bermanfaat bagi gereja. Jangan sampai dia menjadi sesuatu di mana anak-anak mencari, saya katakan tadi, penyimpangan-penyimpangan. Nah, hari ini kita diajak memang nasihatnya kepada kehidupan keluarga. Jaga kekudusan perkawinan. Ya, jangan main-main dengan kekudusan. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dikasih Tuhan. Ya, kalau kita sudah tahu tentang makna kudus itu, di mana kita bisa pahami kekudusan itu ada? Pertama dulu. Ya. Pertama, di mana kita tahu ada kekudusan itu? Yang pasti bahwa seperti Musa dalam Keluaran 32 pasal 32 sampai 5 mau mengatakan bahwa kekudusan Allah itu hadir. Di situ dikatakan berdiri di semak belukar ya, dan di tanah suci yang Tuhan ada hadir. Jadi kalau Tuhan Allah ada, kita imani di situ kekudusan ada. Lalu kedua, ya, kalau disebut peristiwa yang kudus, yaitu ketika Israel hadir di dalam peribadahan. Kekudusan kita, selain kita tahu kehadiran Tuhan, ya mau tidak mau kita harus hadir dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah. Dan yang ketiga tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda suci, kaitan dengan hal yang menggambarkan, melambangkan kekudusan Tuhan. Di mana Bapak Ibu bisa lihat dan rasakan itu waktu kita melaksanakan perjamuan kudus, roti dan anggur, lambang dari kekudusan Allah. Nah, baik. Lalu yang pada akhirnya saya mau mengajak kita merenungkan pada firman ini. Ya, memang beberapa minggu lalu kita sudah bicara tentang keluarga, bagaimana menjaga jangan terjadi suatu penyimpangan yang tidak benar. Allah tidak akan kompromi dengan akan memberikan hukuman. Hari ini kita diajak untuk memahami begini. Pertanyaannya, imamat dengan aturannya mau mengatur. Jangan main-main dengan kekudusan ini. Dengan mengumbar nafsu, menyingkap. Tindakan-tindakan yang seringkali justru membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang benar adalah kemudian adalah, bisakah kita menjadi kudus? Ini dia. Hari ini memang temanya mau mengajak kita ya menguatkan tatanan keluarga. Artinya, masihkah
kita benar-benar dapat mengalami kekudusan Tuhan itu. Ya, seperti di Minggu Pentakosta ini. Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan bagi kita begini. Kalian harus kudus karena aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya apa itu? Perintah Tuhan kamu harus kudus. Lalu katakan Pak Pendeta, kita masih punya nafsu banyak ini. Bisakah kita kudus? Pertanyaan kembali, Bapak Ibu kan tadi sudah kita dengar, di mana kita ketemu, di mana kita bisa mengalami kekudusan? Dalam percaya kepada Allah. Lalu bila mana kita bisa mendapatkannya? Lewat persekutuan dengan Tuhan. Artinya bahwa bukan kita yang kudus. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus, bukan kita yang kudus. Tuhan menganugerahkan kekudusan, menganugerahkan dirinya. Maukah kita menjadi kudus? Kalau Bapak Ibu enggak, kita tidak akan mungkin jadi kudus. Tapi di dalam Tuhan kita menjadi kudus. Ya. Karena seperti dikatakan Roma 12 ayat 1, kita bisa menjadi kudus. Makanya tadi dikatakan ya, ayat 29, karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian ini, orang itu harus dilenyapkan. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu yang dari kebiasaan yang keji yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allah. Artinya Bapak Ibu, kita kan selalu berpikirnya terbalik. Berpikir terbaliknya gini, Tuhan saya najis, saya tidak sanggup jadi kudus, bagaimana nafsu saya begitu terus. Jangan berpikir begitu. Ketika kita beribadah sekarang, firman Tuhan mau berbicara bagi kita. Roh Kudus dinyatakan bahwa kita sebenarnya diberikan kebesaran kuasa Roh Kudus itu. Dalam arti bahwa Tuhan memang tidak memperhitungkan segala apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi yang Dia mau katakan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyatakan kekudusannya bagi kita. Nah, bagaimana kita menerimanya? Bagaimana kita menyambutnya? Selalu ada kesempatan yang indah dari Tuhan mau mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Nah, karena itu mari jangan jatuh pada pemahaman. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, ada orang seringkali mengatakan, ya supaya kita kudus, ya harus hindari kesenangan-kesenangan. Jadi kudusnya itu hanya sebatas bahwa kita harus membuang dan menghindari segala kesenangan. Oh tidak, ya, bahwa justru kudusnya kita itu ketika kita dapat menghadapi segala kehidupan ini dengan segala tantangannya, tetap bertahan dalam iman, bukan menolak. Ya kalau namanya berkat Tuhan ya berkat, ya, tapi jangan main-main dengan kesenangan itu. Sama dengan seorang bapak seorang penatua yang pernah saya cerita, ya, ketika dia lewat di sebuah prostitusi, kata orang, ada perempuan teriak, "Om, singgah Om." Ini bapak teriak, "Oh tidak, kita penatua." Nah itu perempuan ngomongnya udah lain. Lalu ada yang mengatakan, aduh kalau kita tidak ya hidup dalam membantu mereka di dalam prostitusi, kasihan mereka mau makan apa. Jangan main dengan persoalan ini. Ya, bahwa sungguh kita diingatkan untuk menjaga kekudusan. Yang kedua, bahwa ada mengatakan, nah kalau tidak nikah itu yang kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tidak bicara kekudusan soal nikah atau tidak nikah. Firman Tuhan katakan justru kekudusan itu harus nyata lewat perkawinan. Ya, artinya bukan yang tidak nikah lalu tidak kudus, bukan. Maksudnya bukan soal itu. Bahwa hubungan kita dengan sesama itu menjadi sesuatu yang harus menggambarkan tentang kekudusan. Karena itu mari kita boleh mengerti lewat firman ini, mengajak kita di Minggu Pentakosta ini, sadari betul bahwa inilah saatnya Tuhan mau mengatakan bahwa engkau kudus karena aku kudus. Dan Tuhan mau supaya kita jauhkan diri dari
tindakan percabulan yang dikatakan sebagai mesum atau kekejian bagi Tuhan. Jangan main-main, karena akibatnya akan membawa kepada maut. Yang Tuhan mau dengan Roh Kudus kita dipersatukan, dengan kekudusan kita menjadi benar di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang membenarkan hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian kita Bakti 291, bait 1 dan bait yang keempat. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah ini, sia-sialah usaha orang membangunnya. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan kasih-Nya. Keluarga bahagia, keluarga Allah, hidup dalam cinta kasih, damai dan sejahtera. Karena itu marilah bersyukur pada Tuhanmu. Angkatlah pujian indah dan surga kasih-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam semangat dan sukacita peristiwa ketuangan atau pencurahan Roh Kudus ini di minggu yang kami jalani ini, kami kembali diperhadapkan dengan bagaimana Tuhan mengingatkan kami lewat firman-Mu melalui kitab Imamat untuk menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga, keluarga dan saudara-saudara persaudaraan kami, agar lewat semua itu Tuhan, nama Tuhan tetap boleh dipermuliakan, dan kami menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, karena sesuatu yang benar-benar bisa mengarahkan kami pada keretakan perpecahan, bahkan suatu hal yang menceraikan hidup ini. Tolong Tuhan, bahwa itu Engkau tidak mengendakinya. Dan karena itu kami diajar untuk mulailah melihat dasarnya, mulailah sungguh-sungguh memahami tentang hidup yang dalam kebersamaan, dengan tidak menyingkapkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tindakan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, tetapi yang di dalamnya kami harus terus menjaga bahwa hubungan kami dengan setiap orang, bahkan orang yang kami kasih dan cintai, harus dimengerti bahwa di antara kami ada Tuhan yang selalu melihat, yang selalu memperhatikan, bahkan yang selalu tahu keadaan ini. Maka tidak ada sesuatu yang bisa didustakan, tidak sesuatu yang bisa disembunyikan, karena bagi Tuhan semua menjadi jelas. Tuhan menghendaki agar kebenaran dalam kekudusan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan setiap keluarga jemaat-Mu yang dengan setia dan taat beribadah, dan tolong jaga mereka, lindungi mereka, berkati apa yang mereka boleh butuhkan dalam hidup ini, yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan. Bahkan mungkin juga Tuhan ada hal-hal yang mungkin juga sementara mereka gumuli. Kalau di antara jemaat-Mu ada yang mengalami penderitaan karena sakit, mari Tuhan datang dengan kasih-Mu, jamahlah kehidupan mereka, buatlah mereka boleh percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan, dalam di mana mereka tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Berkati juga mungkin di antara mereka yang karena usia lanjut mengalami kelemahan atau ketidakberdayaan, Tuhan kuatkan, teguhkan badan atau fisik boleh lemah, iman yang kuat akan meneguhkan mereka untuk tetap percaya bahwa ada nafas hidup yang Tuhan beri untuk menguatkan mereka boleh memasuki hari-hari hidup bersama dan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan anak-anak kami. Terus kami tetap berdoa masa depan mereka Tuhan Yesus. Tolonglah, walaupun dalam kenyataannya sekarang karena pandemi COVID-19 ini, mereka menjalani masa belajar di rumah melalui online, dan keputusan terakhir juga akan diperpanjang sampai akhir tahun. Tuhan mampukan anak-anak kami tetap punya hikmat, pengertian, akal budi, kepintaran, supaya mereka tidak jauh dari
masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Bahkan mereka makin terus ada dalam perjalanan hidup ini dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kehidupan kami yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah persekutuan keluarga yang kami boleh jalani saat ini. Tolong Bapa di surga, hubungan yang boleh terjadi antara suami istri, anak, orang tua, saudara-saudara, keluarga benar-benar dapat terjalin dalam suatu kehendak Tuhan, supaya kami tetap ada dalam kekudusan ini, yang di dalamnya Tuhan sungguh memperhatikan, yang dalamnya Tuhan sungguh memberikan akan tempat yang layak untuk kami dapat menjalani hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh apa yang kami pohonkan kepadamu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, dengan yakin bahwa ada senantiasa yang Tuhan buat dan kerjakan bagi negeri ini, bagi bumi ini, di mana kami boleh Engkau tempatkan. Manakala segala hal yang terkait dengan COVID-19 masih terus menjadi sesuatu yang terus bisa mengancam hidup ini, tetapi kami tidak akan pernah ragu dan khawatir takut, karena kami tetap menjalani apa yang menjadi aturan yang berlaku, dengan percaya bahwa Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya senantiasa menopang, menggendong, mendukung, bahkan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua rasa syukur dan ungkapan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan, hanya dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba waktu untuk masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait 1, 3, dan 5. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bernama. Janganlah terkabur dalam susah pun senang, dalam segala hal
berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan ungkapan syukur. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persembahan ini, Tuhan, supaya persembahan ini boleh dapat berguna dalam pelayanan kasih dan keadilan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya kepadamu kami mohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, tetap berdiri. Kasih Tuhan, kita akan akhiri bersama persekutuan kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 2, Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggoda-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Arahkan hati kita kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Umat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya kita tetap boleh disegarkan, dikuatkan terus oleh Roh Kudus untuk tetap beribadah dan beribadah dalam kesetiaan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.